Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Tentu senantiasa kita dengungkan untuk semangat untuk membenahi diri dan awak hati ini sampai kita benar-benar menghadap Allah dalam kondisi yang qalbin salim, hati yang selamat. Akhirnya kita benar-benar bisa bertanggung jawabkan kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sudah kita awali beberapa waktu yang lalu tentang kita menyinggung nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran. Untuk kali ini surat yang kelima adalah surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah yang biasa diterjemahkan dengan hidangan, atau mungkin kita bisa gambarkan kalau sekarang prasmanan, hidangan yang sudah tersaji dan siap santap. Kenapa ini nama Al-Ma'idah? Karena di dalamnya diantaranya menceritakan tentang bahwa kaumnya Nabi Isa, artinya pengikut setianya Nabi Isa yang dinamai Al-Hawariyun, pernah memohon kepada Nabi Isa agar supaya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tujuannya agar supaya kaum yang namanya Al-Hawariyun keimanannya semakin mantap. Ini diabadikan dalam redaksi Iqbalal Hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayyunazil alina ma'idatan minas sama. Sekali lagi sebelum kita jauh melangkah, semua ini adalah merangkah kita untuk mengambil pelajaran, mengambil keteladanan, ya akhirnya bisa kita jadikan ilmu, kita jadikan panduan dalam kehidupan ini. Jadi contoh-contoh yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada dalam sekian banyak ayat, termasuk dalam hal ini, kita ambil hikmahnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi sekali lagi pengikut setia Nabi Isa yang namanya Al-Hawariyun itu pernah memohon. Coba sejenak kita telusuri, kita telaah bahasa yang dipakai. Artinya sedemikian terkesan lancangnya, terkesan kurang etisnya kaumnya Nabi Isa saat itu yang namanya Al-Hawariyun. Dia memakai bahasa ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayyunazil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, mampukah Tuhanmu untuk menurunkan ma'idah dari langit? Coba sejenak kita renungkan, sekali kita renungkan betapa tidak etisnya. Masa Tuhannya Nabi Isa alias Allah Tuhan kita itu kok sampai hal yastati rabbuka. Ini andaikan kita memakai bahasa yang terkesan jorok, Tuhanmu itu bisa enggak? Sebenarnya tanpa jawab jelas bisanya, tapi kenapa kok pakai bahasa itu? Ini mencerminkan bahwa coba sejenak kita bandingkan dengan umat Muhammad, tidak pernah ada dalam satu redaksi pun sahabat-sahabat Nabi yang sempat melontarkan permintaan atau permohonan yang sedemikian lancangnya, sedemikian tidak etisnya. Untuk andaikan ada, itu bukan umat Muhammad tapi orang-orang kafir yang hidup pada saat Nabi Muhammad memohon kepada Nabi Muhammad. Tapi yang jelas ini cermin bahwa kaum Hawariyun saat itu sedemikian tidak etisnya. Namun ini terjemah, kenapa dikatakan tidak etis? Jawaban Nabi Isa bagaimana? Qala taqullah in kuntum mu'minin. Wahai kaumku, bertakwalah kamu. Artinya jangan sembahyang itu. Wong kayak gitu kok kamu minta. Bukan kamu mengatakan mampukah Tuhanmu. Itu kan jelas pelecehan, satu penghinaan.
Maka langsung jawab, ittaqullah wala taqullah in kuntum. Kalau kamu beriman kepada Allah, takutlah. Artinya jangan sampai mempunyai permintaan-permohonan yang seperti itu. Tapi yang namanya juga kaum ya, artinya gimana ya? Nah bisa akhirnya ya meladeni juga, meskipun sebelumnya sempat melarang jangan meminta seperti itu, atau bertakwalah kamu kalau memang kamu beriman. Terus dalam redaksi berikutnya Nabi Isa akhirnya memohon juga kepada Allah. Qala Musa, qala Isa bin Maryam, Rabbi anzilni. Wa idh qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya Nabi Isa memohon juga kepada Allah agar supaya diturunkan maidah atau hidangan yang tersaji, yang tentu bahasanya tidak sebagaimana yang dilontarkan oleh kaum Hawariyun tadi. Artinya apa? Dengan bahasa anzil alaina, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan maidah sebagaimana yang diminta oleh kaum Hawariyun. Ya mungkin andaikan kita bayangkan tentu dengan rasa malu, kaum saya kok seperti ini, tapi bagaimana terus dia meminta. Karena saat itu saat dijawab dan qala taqul ingullah, jawabnya kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa. Di saat dibilang ittaqul in kuntum mu'minin, begini loh Nabi Isa, qalu nuridu an na'khudha minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad asyaqna wa nakunu 'alaiha minasyahidin. Panggil Nabi Isa, tujuan saya minta maidah itu nanti akan saya makan. Di samping itu agar supaya kami itu tenang, agar supaya kami itu mantap dengan keimanan saya terhadap engkau sebagai utusan Allah, dan kita mantap juga kepada Allah. Tujuan itu, tujuan saya begitu. Coba ini sejenak kita renungkan. Kita renungkan dari sisi memang penyaksian atau melihat dengan mata kepala itu sering menimbulkan satu efek atau dampak. Dalam hal keyakinan dia semakin yakin dengan apa yang mungkin secara ilmu semakin yakin. Karena keyakinan itu bertingkat-tingkat, ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka bisa jadi prosesnya dalam hal keterangan informasi sudah disampaikan oleh Nabi Isa, hanya saja mungkin kadar kemantepan. Jadi mungkin saat itu hanya sebatas ilmu yakin, belum ainul yakin, belum sampai hakul yakin. Maka dalam proses ini, maka kaumnya Nabi Isa Al-Hawariyun ini bagaimana agar supaya nanti benar-benar hakul yakin, atau saat itu proses ainul yakin, benar-benar tahu apa yang dia lihat, bahwa Tuhannya Nabi Isa benar-benar mampu menurunkan maidah. Dengan tahunya dan mata kepala si kaum Hawariyun ini nanti akan mampu mengantarkan si kaum Hawariyun menuju ke peringkat ainul yakin, keyakinan yang ditimbulkan dari tahu dengan mata kepala, dan boleh jadi nanti bisa hakul yakin. Sepertinya juga pernah dialami oleh beliau Nabi Ibrahim yang saat itu minta kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana Allah mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuhanku, coba tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Jawabnya Allah, awalam tu'min. Loh, apakah kamu tidak percaya? Jawabnya Nabi Ibrahim, percaya sih percaya, tapi walakil yatma'inna qalbi. Ini dalam rangka agar supaya hati saya semakin mantap, hati saya tenang, karena
benar-benar tahu dengan mata kepala saya bahwa engkau mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk mencari burung di 4 arah yang berbeda dan kemudian dicincang. Nah, akhirnya Allah benar-benar menampakkan atau menunjukkan atau memberi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk menghidupkan. Dalam hal itu adalah burung yang sudah mati kemudian hidup kembali. Akhirnya qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Demikian pengikraran dari Nabi Ibrahim pada akhirnya benar-benar mengetahui kalau Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan besok orang-orang yang sudah mati. Saudara-saudaraku rahimakumullah, berarti ini senada dengan kasusnya ini. Jadi kaum Hawariyun ingin membuktikan bahwa Tuhannya Nabi Isa sebenarnya sih Tuhannya kaum Hawariyun juga. Tapi sekali lagi karena memang demikian tidak etisnya si kaum Hawariyun. Akhirnya saat itu mungkin ya ini ada satu kesan bahwa orang seperti ini kok diminta. Akhirnya apa yang terjadi? Dari Allah itu Allah ini munazziluha alaikum. Allah akhirnya ya ini akan saya turunkan. Tapi punya dengan catatan. Jadi mungkin ya ini punya kesan Allah sambil godop sambil nggak senang, punya kesan nggak senang. Faman yang ba'du minkum fa inni u'adzibuha adzaballa wa'adzibu fa inni u'adzibu adzaballa wa'adzibu ahada minal alamin. Awas nanti setelah ini akan terjadi saya menurunkan Maidah. Kok setelah ini masih ada orang yang nggak percaya tentang kalau saya itu mampu, awas nanti akan saya beri sanksi, akan beri saya siksa, yang mana siksa ini tidak pernah saya turunkan kepada siapapun sebelum ini. Wah, ini satu ancaman atau catatan yang berat bagi kaum Hawariyun. Karena dari awalnya kaum Hawariyun terkesan melecehkan, menganggap Allah nggak mampu. Akhirnya dijanji juga. Nah, adapun berikutnya turun apa tidaknya itu masih khilaf. Ada yang mengatakan akhirnya Maidahnya benar-benar turun, tapi dengan catatan tidak boleh sampai makanannya menginap sehari semalam. Kenyataannya akhirnya mengingkari janji si kaum Hawariyun, akhirnya disabdo dari kera atau babi. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi para fasir yang memberi tafsiran bahwa akhirnya dengan ancaman yang sedemikian ngerinya dari Allah, kalau nanti sudah saya turunkan kok setelah ini kok masih ada orang yang nggak percaya, maka berhati-hatilah. Artinya diancam dengan sedemikian ngerinya. Akhirnya dicabut permintaannya itu. Ini versi yang kedua, yang akhirnya makanan atau Maidahnya tidak jadi turun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dari kasus ini, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang dalam proses seseorang untuk mencapai tingkat keyakinan, kemantapan itu ada kalanya ditopang, didukung dengan namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim juga punya bukti, ingin bukti, termasuk kaum Hawariyun. Ini sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Tapi ternyata kita tentu juga bisa membayangkan ya, banyak juga bagi mereka orang-orang yang benar-benar tahu dengan mata kepala tentang sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, mungkin mukjizat para nabi, tapi kenyataannya juga tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa ternyata yang namanya petunjuk beriman, petunjuk bisa mantap, bisa yakin, itu bagian dari hidayah Allah. Qul innal huda hudallah. Jadi hidayah mutlak itu milik Allah. Buktinya apa? Kita tahu paman-paman beliau Nabi sudah berapa kali ditunjukkan oleh beliau Nabi tentang mukjizat Nabi, termasuk membelah bulan, termasuk bisa mengangkat waktu kecebur sumur dan lain sebagainya. Dan lebih parah lagi, coba kita bisa menganalisa. Kita tahu siapa iblis.
Iblis terus sosok makhluk yang sudah melalang buana, pernah di surga, pernah atau alam malakut, pernah. Wes dia sebenarnya tahu segalanya, tapi kenapa juga tidak beriman? Semua berkat, ya semua karena Allah lah yang menentukan untuk mendapat hidayah dan untuk tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, maka dan bukti yang paling nyata lagi, kita tidak pernah tahu beliau Nabi, tidak pernah ditunjukkan mujizat Nabi yang dengan mata kepala, tidak sebagaimana para sahabat. Tapi kenyataannya orang-orang saat ini yang jauh dari beliau Nabi, dari hari ke hari semakin jauh, tapi kenyataannya banyak juga yang beriman. Bahkan ini sosok golongan yang dibanggakan oleh beliau Nabi, dibanggakan bahwa diistilahkan dengan saudara-saudara Nabi, karena tidak pernah menemui zaman Nabi, tidak pernah tahu mukjizat Nabi, tidak pernah bertemu langsung, tapi kenyataannya mau beriman. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan berkat hidayah Allah, berkat anugerah Allah yang ditanamkan kepada kita semua di zaman ini, saat ini, dalam kehidupan ini. Kita diberi anugerah berupa keimanan, berupa taufik, keislaman, keisanan, dan kita diberi kemampuan untuk mampu beribadah. Dan tentu sekali lagi ini satu anugerah yang luar biasa. Semoga anugerah semua ini, nikmat ini senantiasa bersemayam sampai kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini memberi pencerahan kepada kita, akhirnya mampu memberi dampak yang lebih baik dalam keimanan kita, amal saleh kita, dalam keyakinan kita. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.